Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini aku mau buat tentang cara perhitungan reaksi perletakan dan gaya dalam pada struktur rangka batang. Langsung aja check this out. Oke teman-teman, di sini aku udah ada soalnya, yaitu rangka batang seperti ini. Di titik A ada tumpuan sendi dan di titik B ada tumpuan roll. Sebelum memulai perhitungan, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mencek apakah rangka batang kita ini stabil atau enggak. Cara mengeceknya adalah dengan menggunakan 2 join dikurang 3 harus lebih besar sama dengan M. Jadi J ini adalah joinnya dan M ini adalah member. Jadi di sini ada berapa join? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 buah join. 6 kali 2 sama dengan 12 dikurang 3 harus lebih besar sama dengan membernya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Berarti di sini ada 9 lebih besar sama dengan 8. Berarti oke. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti struktur ini stabil. Boleh kita lanjut untuk mengerjakannya. Tapi kalau misalnya nggak bisa dikerjakan dengan cara sederhana ini gitu. Oke, yang pertama, seperti biasa kita harus asumsi dulu. Di sini aku asumsinya gaya vertikal ke atas, gaya horizontal ke kanan, dan momen searah jarum jam adalah positif. Oke, sekarang kita tentukan reaksi perletakan. Nah, cara menentukan reaksi perletakan, kita hanya perlu meninjau pada beban-beban yang bekerja. Nah, kita lihat di sini ada beban terpusat, beban merata, dan di sini ada beban merata. Kalau beban terpusat, kita mudah menghitungnya. Dan kalau beban merata ini, kita harus pusatkan dulu. Karena pada rangka batang itu, beban yang bekerja adalah pada joinnya. Jadi di batangnya nggak ada gitu. Jadi kalau beban merata kayak gini harus dipusatkan di joinnya. Kalau bebannya persegi kayak gini berarti titik pusatnya adalah di tengah, ya kan? Berarti ini ada 10 dikali 2 meter, totalnya 20 kN. Sekarang kita gambarin dulu beban yang barunya di sini. Nah, di sini ada beban terpusat 20-20. Terus yang ini beban merata ini kita jadikan beban terpusat, berarti titik pusatnya di tengah. Di tengah ini berarti ada beban terpusat di sini. Ya kan? Beban terpusat ini nilainya berapa? 10 dikali 2 meter. Berarti ada 20. Terus kalau yang ini gimana? Ini berarti pusatnya di tengah, ya kan? Di sini. Sedangkan di sini itu nggak ada join. Berarti kita harus memindahkan ke join C dan ke join D. Sama dengan reaksi perletakan, maka di sini ada berapa? 10 dikali 1. Berarti di sini ada 10 kN. Titik pusatnya di sini. Dari titik pusat ini ke titik C itu berapa? Sini ada 0,5. Karena kan satu kotak ini adalah 1. Berarti ke titik D-nya ada 2,5, ya kan? 2,5 ditambah 0,5 adalah 3. Nah, berarti sekarang beban di titik C adalah 2,5, yaitu jarak yang berlawanan dari titik C 2,5 dibagi jarak keseluruhan 3 dikali sama total beban, yaitu 10. Berarti ini ada 25/3. Sekarang kita lihat di titik D. Nah, sekarang kita lihat di titik D, yaitu jarak yang berlawanan dari titik D itu ada 0,5. 0,5 dibagi total keseluruhan, yaitu adalah 3 dikali beban 10. Berarti ini ada 5/3. Kalau kita jumlahkan, ini 25/3 ditambah 5/3 adalah 30/3 sama dengan 10. Berarti oke. Tadi kan beban awalnya kan 10, ya kan? Berarti di titik C di sini kita ada bebannya 25/3, di sini 25/3, dan di sini ada beban 5/3. Sekarang kita hitung reaksi peletakannya. Yang pertama kita hitung dulu reaksi peletakan di titik A. Nah, di sini kita gunakan cara cepat aja. Kalau teman-teman masih belum tahu cara cepatnya, teman-teman boleh cek video sebelumnya. Di situ aku ada menjelaskan tentang cara cepat menentukan reaksi peletakan. Jadi sekarang kita tinjau di titik A. Di sini kita lihat semua beban yang bergerak terhadap titik A. Di sini ada 20 dikali jarak yang berlawanan terhadap titik A. Jarak dari 20 ke
titik D ini. Berarti ada 6 dibagi total jaraknya adalah 9. Berarti 6 per 9. Habis itu apa lagi? Tambah 20 dikali jarak yang berlawanan adalah 3 dibagi 9. Habis itu di yang ini adalah 20 dikali 6 per 9. Terus apa lagi? Ada 25 per 3 dikali 3 per 9. Terus ditambah 5 per 3 dikali jarak ke titik D 0 per 9 sama dengan berapa? Kita hitung di sini 36,1. Nah, sekarang kita tinjau titik D. Lihat semua beban yang bekerja. Berarti ada 20 dikali 20 yang ini dikali 3 jarak berlawanan 3 per 9 ditambah 20 dikali 6 per 9 ditambah 20 dikali 3 per 9 ditambah 25 per 3 dikali 6 per 9 ditambah 5 per 3 yang ini 5 per 3 yang ini dikali jarak keseluruhan 9 dikali 9 per jarak berlawanan 9 dibagi jarak keseluruhan 9 juga, maka ini hasilnya 38,89. Nah, sekarang kita cek dulu apakah reaksi peletakan A dan D ini benar. Sekarang kita cek dengan cara menjumlahkan. A ditambah D sama dengan total beban. Jadi di sini ada 36,11 ditambah 33,89 harus sama dengan total bebannya. Ini total bebannya adalah 20 ditambah 20 tambah 20 ditambah 10. Berarti ada 70. Maka 36,11 ditambah 33,89 sama dengan 70. Maka hasil kita ini benar. Oke teman-teman, selanjutnya kita hitung gaya dalam. Pada rangka batang, gaya dalam yang ada hanya normal atau aksial. Jadi tidak ada momen dan geser di sini. Nah, cara menghitung gaya dalam pada rangka batang ada dua cara, yaitu yang pertama adalah titik kumpul, yang kedua adalah Ritter atau metode potongan. Nah, pada titik kumpul ini kita menghitung gaya dalam pada batang dari ujung. Yaitu kalau misalnya kita mau tahu gaya dalam pada batang nomor 8 ini, kita harus hitung dulu gaya dalam pada batang nomor 1, nomor 7, nomor 6, baru kita sampai ke sini gitu. Kalau misalnya pada metode Ritter ini, kita hanya perlu memotong di sini. Nah, langsung dapat gaya dalam pada batang nomor 8. Nah, caranya seperti berikut. Kalau titik kumpul kita harus menentukan dari ujung. Berarti harus dari titik A. Gambarkan semua gaya yang ada. Berarti di sini ada VA ya kan? Ini VA ke atas. Yang ini reaksi peletakan A. Kemudian ada gaya batang N7 dan gaya batang N1. Nah, di sini kita bisa hitung dari sigma V sama dengan 0. Nah, sigma V berarti ada VA ditambah N7. N7 ini kita proyeksikan searah vertikal dan horizontal. Searah vertikal maka N7 adalah N7 cos theta, sin theta. Kalau tetanya di sini ada lagi? Nggak ada lagi, berarti sama dengan 0. Kemudian di sini kita dapat N7 sama dengan minus VA dibagi sinus theta. Minus VA adalah minus 36,11 dibagi sinus theta, berarti sudut yang ini ya. Sinus sama dengan depan per miring. Depan adalah 4, miring adalah, kalau sini 4 di sini 3, berarti Pitagorasnya sini 5 ya kan. Sinusnya adalah 4 per 5 sama dengan minus 45,138. Nah, ini adalah gaya dalam pada batang nomor 7 yang ini. Kemudian kita lihat lagi di sini ada N1. Boleh kita gunakan sigma N, yaitu ada N1 yang bergerak ke kanan berarti positif kan. Terus ada apa lagi? Ada N7 ditambah N7, kalau yang sejajar sama N1 ini berarti N7 cos theta sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat N1-nya adalah minus N7 cos theta sama dengan minus 45, berarti positif ya. 45,138 dikali cos theta adalah 3 per 5. 3
3/5 sama dengan 27,083. Jadi di sini gaya batangnya adalah positif di N1 ini. N1 yang ini gaya batangnya adalah positif. Nah, setelah dapat N1 dan N7 baru boleh kita hitung ke N8-nya di sini. Kita hitung lagi dari titik F. Ini adalah gaya luar 20. Ini adalah N8 yang ini. Terus ini N6. Terus ini N7. Nah, kita gunakan sima normal sama dengan 0. Nah, di sini sebenarnya teman-teman terserah mau menggunakan sima normal atau sima vertikal. Kalau kita gunakan sima normal berarti kita cari semua gaya yang horizontal. Ini ada horizontal dan ini bisa diproyeksikan secara horizontal. Kalau sima vertikal berarti semua gaya yang vertikal gitu. Ada N8, terus ada apa lagi? Ada N7. Ini bergerak ke kiri kan N7-nya. Di sini kalau kita proyeksikan berarti kalau kita ambil yang horizontalnya adalah N7 cos theta sama dengan 0 minus 27,083. Berarti gaya batang pada N8 ini adalah negatif 27,083 yang di sini. Terus kita cek lagi yang N6-nya, kita gunakan sima vertikal. Kita lihat semua gaya yang vertikal, ini ada 20 bergerak ke bawah, berarti negatif minus 20. Terus ada apa lagi? Ada N6, berarti minus N6. Terus ada N7 minus N7. Kalau dia vertikal berarti sinus ya, sinus theta sama dengan 0. Berarti di sini kita dapat N6-nya adalah minus 56,11. Nah, sekarang kita udah dapat gaya batang pada batang 1, batang 7, batang 6, dan batang 8. Sekarang aku mau ngecek dulu pakai yang Ritter ini. Apakah hasilnya sama? Sekarang kita coba, yaitu kita potong di sini untuk mendapatkan gaya batang pada batang nomor 8. Maka caranya harus kita gambarkan dulu struktur yang terpotong. Sekarang kalau kita mau menentukan gaya dalam pada batang nomor 8 ini, kita gunakan dengan cara sima momen sama dengan 0. Berarti sekarang kita cari dulu titik tinjaunya. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Kalau kita gunakan titik tinjau di sini, maka N2 ini tidak akan terhitung karena dia berasal dari titik ini. Kalau kita gunakan titik tinjau di sini, maka N8 ini tidak terhitung. Maka kita gunakan sekarang dari titik N2 ini. Kita lihat semua beban yang bekerja ke arah titik ini. Titik B. Maka ada VA, karena VA bergerak ke atas, maka hasilnya momen searah dengan jarum jam seperti ini, maka positif. VA dikali jaraknya adalah 3. Terus ada apa lagi? 20 tidak bisa dihitung karena terhadap titik B. 20 yang di bawah juga nggak bisa, N2 juga nggak bisa, berarti N8. N8 bergerak ke sini, maka searah jarum jam, maka positif. N8 dikali jaraknya ada berapa? Ada 4, sama dengan 0. Maka N8 kita dapat di sini sama dengan minus VA dikali 3 dibagi 4 sama dengan 27,083 gitu. Berarti hasilnya N8 ini kita dapat adalah 27,083. Kita lihat hasil yang titik kumpul tadi adalah N8-nya yang ini. Oh ya, minus ini, minus. N8-nya ini 27,083, hasilnya sama gitu. Nah, sekarang kita udah dapat N8 kan? Di sini ada N2 lagi yang bisa kita cari. Jadi kita gunakan lagi sima momen di titik yang ini, yaitu di titik F. Berarti sima momen di titik F sama dengan 0. Yang ini tadi sima momen di titik B. Sima momen di titik F sama dengan 0. Berarti kita tinjau di titik ini, kita lihat semua gaya yang bekerja terhadap titik ini. Ada VA, VA bergerak searah jarum jam, VA dikali jaraknya adalah 3. Terus ada apa lagi? 20 nggak bisa dihitung, 20 juga nggak bisa dihitung. Terus ada N2 di sini. N2 bergerak ke atas, berarti berlawanan jarum jam ya, kayak gini.
Berarti di sini kita dapat N2 sama dengan 27,083. Oke teman-teman, jadi itu dia cara menentukan reaksi peletakan dan gaya dalam pada rangka batang. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa membantu untuk belajar. Oke, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dadah!